Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas LT3D kelompok tugas akhir dengan judul Modul Trainer PLTS Off Grid. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan alat trainer kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dan Wahyu Kurniawan dengan NIM 331213005. Saya M. Vino Rinaldi dengan NIM 331213112. Saya Muhammad Agustir Wahyudi dengan NIM 331213114. Saya Puspita Febi Rizky Nugroho dengan NIM 331212316. Yuk ikut kami untuk merangkai dan mendemonstrasikan. Modul trainer PLTS Off Grid yang kelompok kami rancang dilatar belakangi dengan berkembangnya teknologi. Kebutuhan akan energi listrik terus meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan industri. Meskipun sumber daya energi baru terbarukan atau EBT makin diperhatikan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan pasokan energi listrik yang handal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teknologi tenaga surya atau PLTS muncul sebagai solusi yang sangat praktis. Meskipun untuk sebagian orang, modal untuk mengaplikasikan pembangkit listrik tenaga surya bukanlah hal yang mudah diperoleh. Teknologi ini tetap menjadi pilihan yang menarik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah suatu pembangkit yang mengkonversikan energi foton dari surya menjadi energi listrik. Konversi energi ini terjadi pada panel surya yang terdiri dari sel-sel surya. PLTS memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik DC yang dapat berubah menjadi listrik AC apabila diperlukan. PLTS pada dasarnya adalah pencatur daya yang dapat dirancang untuk mencatur kebutuhan listrik mulai dari skala kecil maupun skala besar, baik secara mandiri maupun hibride. Terdapat dua jenis inverter dalam PLTS, yaitu inverter on-grid dan inverter off-grid. Dalam pembahasan ini, kelompok kami akan berfokus pada PLTS off-grid. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama ada floodlight sebagai ganti dari cahaya matahari. Yang kedua ada panel surya yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari lampu sorot. Lalu yang ketiga, kelompok kami juga menggunakan dua jenis MCB, yaitu MCB AC dan juga MCB DC yang berfungsi pengaman jika terjadi hubung singkat atau terjadi arus lebih. Yang keempat juga ada sensor PZTM yang berfungsi untuk menangkap besaran arus, daya, dan tegangan yang akan diukur. Yang selanjutnya ada SCC. Kelompok kami menggunakan dua SCC, yaitu SCC MPPT dan juga SCC PWM. Untuk fungsinya yaitu sama, yaitu untuk mengisi daya pada baterai dan juga mensuplai daya ke inverter. Untuk yang keenam, kami juga menggunakan inverter DC ke AC, yaitu fungsinya sama kurang lebih untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Kemudian juga ada komponen pendukung, yaitu saklar tunggal, fitting lampu, dan juga dua buah stop kontak. Untuk fungsinya saklar untuk menghubungkan beban lampu, untuk fitting untuk tempat lampu, dan stop kontak untuk menyambungkan ke beban lainnya. Dan kemudian kami juga menggunakan dua buah baterai 12 volt 6 ampere yang berfungsi sebagai untuk menyimpan suplai cadangan energi ketika malam hari atau ketika panel surya tidak mendapatkan suplai cahaya yang cukup. Lalu juga ada power supply untuk mengubah arus dari 220 volt menjadi 5 volt dan 24 volt, yaitu untuk mensuplai PLC. Kami menggunakan PLC Outsil yang berfungsi untuk meminta data pada sensor PZTM yang akan dikirimkan kepada HMI, Human Interface. Selanjutnya kami juga menggunakan Orbit yang digunakan untuk mengkoneksikan HMI ke internet.
Selanjutnya kami juga menggunakan 3 buah beban. Yang pertama yaitu lampu 11 watt, lalu juga ada motor DC 24 watt dan juga motor AC 100 watt. Sudah, untuk perkenalan komponen yaitu itu saja. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari trainer yang kami buat. Pertama, di sini terdapat lampu sorot sebagai pengganti cahaya matahari. Cahaya yang diberikan oleh lampu sorot akan diterima oleh TV dan akan dikonversikan menjadi bentuk energi. Di sini terdapat voltmeter untuk mengukur intensitas cahaya yang dihasilkan dari keempat lampu sorot tersebut. Cahaya yang dihasilkan dari TV akan dibaca oleh sensor. Sensor sini akan mendeteksi tegangan, arus, dan gaya yang dihasilkan dari TV tersebut. Sensor bezel akan mengirimkan hasil pengukuran melalui komunikasi RS485 ke PLC oscil yang kami gunakan. Kemudian di sini terdapat baterai untuk menyimpan tegangan atau daya berlebih dari PV. Dan baterai ini akan digunakan sebagai sumber apabila tegangan atau daya dari PV kurang. Kemudian di sini terdapat SCC. Di dalam SCC terdapat 3 port. Yang pertama PV input, baterai input, dan DC output. Baterai input ini akan dihubungkan ke MCB, yang mana MCB tersebut dihubungkan ke baterai. Output dari SCC ini akan dihubungkan ke input dari inverter, yang mana inverter ini akan mengubah arus DC menjadi arus AC. Output dari SCC ini merupakan arus AC atau arus bolak-balik. Arus AC dari inverter akan dihubungkan ke MCB AC sebagai pengaman sebelum ke beban. Output dari MCB AC ini akan dihubungkan oleh power meter yang akan membaca berapa daya yang digunakan pada beban-beban yang telah kami rangkai. Di sini terdapat 3 jenis beban yang kami gunakan. Yang pertama ada lampu LED, yang kedua ada motor AC, dan yang terakhir ada motor DC. Di sini kami juga menggunakan HMI sebagai tampilan dari tegangan, arus, daya, dan pengukuran-pengukuran lainnya yang telah dibaca oleh sensor bezel maupun sensor AC. Kemudian di sini terdapat orbit Wi-Fi untuk dapat dibaca melalui jarak jauh atau aplikasi lewat ponsel. Selanjutnya kami akan mencoba untuk melihat hasil dari pengukuran yang telah kami rangkai. Untuk yang pertama, kita terdapat motor AC. Kita akan coba menyalakannya. Terlihat mulai dari tegangan, arus, daya, power faktor, dan frekuensi yang terdapat pada beban tersebut. Kemudian kami akan melihat besarnya daya yang dihasilkan oleh PV. Terlihat tegangan pada PV yaitu 30,6 dan arusnya 4,4 serta dayanya 13,5 serta energi 3,3 Wh. Kemudian pada baterai terlihat daya pada tegangan pada baterai yaitu 12,8, kemudian tidak arusnya 0,4
gayanya tidak terbaca dan energinya 6,8. Ketika dibebani lampu LED, maka dayanya akan berubah menjadi 10,4 watt dan arusnya bertambah menjadi 8,3 ampere. Kita juga bisa melihat di sini beban terbaca 229 volt, 7,9 ampere, 10,8 watt. Kemudian di sini ada frekuensi 49 Hz, power factor 18,6, AH-nya 4,2 dan BH-nya 5,7. Sama seperti beban DC, kita akan mencobanya. Terlihat motor menyala, dan ini merupakan hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang bisa ditampilkan pada layar HSI akan sama dengan yang ditampilkan dengan power monitor AC. Kemudian untuk rangkaian dengan PWM sama seperti rangkaian SDC MPPT, kita hanya perlu mengubah PV input, baterai input, dan DC output ke 3 port yang telah disediakan untuk SDC PWM. Kesimpulan dari alat kami yaitu PLTS off-grid adalah suatu sistem yang dapat menangkap radiasi sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik tanpa bantuan dari sumber listrik PLN. Sistem PLTS off-grid membutuhkan baterai untuk menyimpan energi. Sehingga pada saat cahaya matahari atau cahaya dari lampu sorot tidak ada, baterai menjadi sumber utama dari sistem PLTS tersebut. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.